waktu kita survei. Pertama kali kita survei aja itu waktu itu berempat. Begitu masuk lobi, aku udah ngerasa kok bangunannya jadul banget ya. Karena bangunannya bangunan Belanda banget gitu dan masih ada cerobong asapnya. Dari situ aku udah kita nggak usah di sini gitu. Karena udah ngelihat kayak gini nih baru survei gitu kan. Ternyata tuh aku dikabarin, kita ternyata pakai tempat ini karena udah di DP. Nah aku kan kaget kan, loh ternyata udah di DP sama si J temenku. Pas anak-anak ini pada masukin barang, ada satu adik tingkatku, jadi dia keturunan orang Jepang. Dia bilang, Kak, aku kok lihat ada laki-laki bawa gelas kosong, terus dia nyanyi lagu Jawa muterin villa. Dia itu nyanyi lagu Jawa sambil nyebut namanya lengkap, Kenji Matsura gitu. Padahal di lagunya tuh lagu Jawa. Terus si Kenji bilang, Kak, kukuku kenapa tiba-tiba panjang? Dia bilang gitu. Terus aku bingung kan, panjang gimana? Ini panjang. Terus habis itu dia tiba-tiba kesurupan. Aku pikir kayak ya udah ini kesurupan satu aja kan. Ternyata enggak. Orang-orang yang lihat langsung pada jejeritan kan, langsung ini apa gitu kan. Apalagi dia sambil kayak aku mau main gitu. Bayangin 80-an orang di satu ruangan dan itu setengah dari itu kesurupan. Alasan kami diteror juga sampai sekarang kita masih nggak tahu gitu. Cuman ada satu hal lagi yang akhirnya terbongkar ketika aku ngobrol sama Adit soal alasan kenapa J memilih tempat itu dan memaksa kita untuk di situ gitu istilahnya gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Teman-teman pernah gak ngerasa datang ke suatu tempat dan tanpa alasan yang jelas kalian itu langsung ngerasa gak nyaman, dan entah kenapa itu kayak ada sesuatu yang menolak kalian di sana. Nah, dan kali ini kita bakal mendengarkan cerita dari seseorang yang mengalami langsung salah satu kejadian yang paling chaos dalam sebuah acara mahasiswa di sebuah makrab yang diadakan di sebuah villa Belanda tapi berujung dengan kesurupan massal. Nah, seperti apa ceritanya? Kita tanya dulu aja sama narasumbernya, namanya Kak Ilya. Kak Ilya, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke Kak Ilya, ini kan makrabnya itu diadakan di sebuah villa Belanda ya. Yang sebenarnya aku tuh pengen tahu tempatnya itu seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya secara lokasi tempatnya itu emang bagus ya, asri, di atas gunung, deket sama hutan pinus. Tempatnya juga luas, jadi bisa menampung sekitar 80-an mahasiswa. Cuman ternyata kita nggak pernah tahu bahwa begitu kita memutuskan untuk ke sana, kita juga membawa pulang sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Memang waktu pertama kali Kak Ilya itu datang ke sana, itu langsung ngerasa ada yang beda dari tempatnya. Soalnya katanya dari awal survei pun itu sebenarnya udah ada kejanggalan. Iya, jadi pertama kali nyampe di lobi itu aku udah ngerasa secara suasananya berat. Terus kayak gelap, kayak ngerasa nggak nyaman, pengen cepet balik gitu. Dan ternyata yang ngerasain nggak cuman aku doang gitu, ada temanku yang ikut ke sana juga ngerasain. Dan kita nggak nyangka bahwa habis itu waktu kita bikin acara di situ itu terjadi kesurupan massal sampai 20-an orang. 20 orang. Oke. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Kak Ilya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau bisa juga hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Ilya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, langsung misteri kita mulai. Oke, jadi cerita bermula ketika
Waktu itu tahun 2011. Jadi jurusanku rencananya mau melakukan makrab. Kalau nggak tahu, makrab itu malam keakraban. Jadi memang tahun itu nggak cuma jurusanku, tapi memang di fakultasku dan universitasku itu memang kita punya satu acara untuk mahasiswa baru, namanya malam keakraban, yang memang di situ bukan gojlokan ya, tapi memang acaranya tuh isinya games, terus memang acara pengenalan mereka terhadap jurusan yang sedang mereka masuki, dan juga untuk mendekatkan antara mahasiswa baru dengan kakak tingkat gitu. Nah, dipilihlah kita ke beberapa lokasi. Waktu itu teman aku namanya J itu mengusulkan satu lokasi ini yang ada di mungkin masuknya masih Jawa Tengah ya, yang lumayan lah dari kampus itu, nggak terlalu jauh gitu. Waktu kita survei, pertama kali kita survei aja itu waktu itu berempat, aku, Adit, Omen sama Hendy kalau nggak salah. Kita survei berempat, begitu masuk lobi aku udah ngerasa kok bangunannya jadul banget ya, karena bangunannya bangunan Belanda banget gitu, dan masih ada cerobong asapnya. Jadi di lobi itu 2 lantai atasnya ada aula, terus ada toiletnya juga, toilet Belanda yang yang kacanya masih warna-warni gitu loh, yang ceilingnya tinggi gitu. Terus di atasnya, di cerobong asapnya itu ada kayak hiasan patung Indian yang menurutku aneh, karena matanya tuh kayak hidup gitu loh. Di situ aku udah ngerasa tempat ini kok kayak agak nggak enak ya hawanya ya gitu. Sampai kemudian kita diajak muter-muter keliling kan. Jadi villa ini itu bukan yang kayak hotel yang bertingkat-tingkat, tapi ini bangunan lobinya sendiri, bangunan kamar-kamarnya misah-misah sendiri. Jadi kayak cottage. Satu bangunan cottage itu ada yang isinya bisa 2 kamar, ada yang isinya 1 kamar gitu. Dan di situ udah ada ruang tamunya, ada kamar mandinya gitu. Antara satu cottage dengan cottage yang lain itu juga nggak yang deket, agak lumayan jauh gitu. Karena memang bangunannya itu luas banget sih, mungkin ada berapa hektar kali ya. Karena memang di dekat situ nggak deket dari rumah penduduk kan. Dan di sebelah situ ada hutan pinus juga gitu. Aku sempet ngeliat si Adit ini, tiba-tiba dia itu kayak kaget. Kayak, hah? Terus aku nanya kan, kenapa Dit? Terus dia nanya, kamu tadi ngeliat ada cewek jalan ke situ nggak? Aku nggak ngeliat apa-apa kan, terus kayak, apaan nggak ada gitu. Oh yaudah gitu. Habis pulang dari situ baru dia cerita. Tadi aku ngeliat ada cewek pakai baju noni-noni Belanda itu jalan ke arah lobi. Terus dia juga cerita juga dia ngelihat ada bayangan hitam gede itu terbang ke atas terus turun ke cerobong asap. Dari situ aku udah kita nggak usah di sini gitu, karena udah ngelihat kayak gini nih, baru survei gitu kan. Ternyata berapa hari setelah itu aku dikabarin kita ternyata pakai tempat ini karena udah di DP. Nah aku kan kaget kan, loh kok tiba-tiba di DP, nggak diskusi juga, karena waktu itu kebetulan aku ketua himpunan kan, jadi aku ngerasa kok aku nggak dilibatin dalam diskusi ini gitu. Ternyata udah di DP sama si J temenku. Jadi J ini adalah orang yang mengusulkan lokasi ini dan juga yang melakukan DP itu. Karena udah terlanjur DP dan lumayan DP-nya, akhirnya ya udah mau nggak mau kita pakai tempat itu, dan memang secara lokasi memang murah banget tempat itu gitu. Jadi untuk mahasiswa tuh affordable banget. Aku sempat nanya tuh sama yang jaga villanya kan, ibu-ibu gitu, Bu, di sini nggak pernah kejadian yang aneh-aneh kan? Terus si ibunya bilang enggak Mbak, aman gitu. Ya udah kan aku mikirnya oh ya udah. Tapi ternyata pas hari H aku waktu itu berempat, aku, Hendy, Omen sama yang satu lagi Rian, kami duluan pakai motor ke situ untuk masangin pembagian kamar, karena kan kita kan kayak ngebagi satu kamar itu untuk sekitar 7 sampai 10 orang kan. Nah, kita ngebagi nama-namanya tuh ditempel di pintu-pintu sambil ngecek juga kamarnya apakah udah dibersihkan, apakah lampunya nyala gitu. Jadi mau nggak mau kita buka semua kamar, masuk satu-satu, even toilet juga kita cek gitu kan. Sampai ada di kamar yang paling ujung, itu aku begitu buka, itu rasanya aneh banget. Kamarnya tuh kerasa kayak nggak pernah ditempatin bertahun-tahun gitu. Walaupun bersih ya, tapi kan kerasa ya begitu kita buka tuh langsung baunya bau apa ya, kayak bau apek debu gitu. Terus pas aku masuk ke toiletnya juga, toiletnya kok
kayak agak berat gitu. Rasanya aneh. Terus aku nggak mau di situ lama-lama, aku langsung keluar. Terus karena suasananya udah mulai nggak enak, aku bercanda sama temanku si Hendy. Aku bilang, kita kayak lagi masuk ke film horor ya, aku bilang gitu, bercanda doang itu. Nggak lama setelah itu ditelepon sama panitia yang lain, yang mereka berangkat naik bus bareng si adik tingkatku ini. Mereka cerita bannya pecah, dan itu nggak jauh dari lokasi itu sebenarnya gitu. Akhirnya mau nggak mau, bisnya yang harusnya datangnya siang itu datangnya sore, udah di atas jam 4. Anehnya, waktu pertama kali bisnya datang itu kabutnya langsung turun, tebel banget. Padahal waktu aku survei ke situ sampai sore ya, itu nggak ada kabut. Waktu aku ke situ duluan juga nggak ada kabut, sampai sore tuh nggak ada kabut. Bener-bener begitu bisnya parkir itu turun langsung kabutnya. Itu aku udah, bentar kok nggak enak nih perasaanku, udah kayak gitu kan. Nah akhirnya beberapa acara kita cancel karena udah terlalu sore. Ya udah kita masukin barang lah ke kamar dulu. Pas anak-anak ini pada masukin barang, ada satu adik tingkatku, jadi dia keturunan orang Jepang, bapaknya Jepang, ibunya itu Indonesia. Panggil aja Kenji ya, Kenji Matsura gitu. Jadi si Kenji ini tiba-tiba deketin aku, terus bilang, "Kak, temen aku kok lihat ada laki-laki bawa gelas kosong, terus dia nyanyi lagu Jawa muterin villa." Saya kan, aku dari tadi datang dari pagi nggak lihat ada orang itu gitu. Terus waktu aku tanya lagi kan, emang dia ngomong apa lagi gitu. Terus dia cerita si Kenji, dia itu nyanyi lagu Jawa sambil nyebut namaku. Namanya lengkap Kenji Matsura gitu. Padahal di lagunya tuh lagu Jawa. Dan aneh kan, kayak Kenji ini baru pertama kali ke situ dan namanya juga nama Jepang gitu. Aneh banget dinyanyikan di lagu Jawa kan. Akhirnya aku coba nenangin Kenji kan, udah kamu masuk aja ke kamar bawa barang, aku coba cari orang itu gitu. Terus aku ngajak panitia yang lain untuk coba nyari orang itu, tapi nggak ada. Kita cari, kita puterin, nggak ada orang itu. Udah kita anggap ya udahlah, move on gitu. Terus malamnya kita ada acara nonton bareng habis makan malam. Waktu nonton bareng ini tuh di aula lantai 2. Jadi lobbynya itu kan tingkat 2. Di lantai 2 itu full aula. Di situ kita nonton film komedi sebenarnya. Si Kenji ini kan duduknya di depanku kan. Nah, sepanjang nonton dia ngerasa gelisah. Terus dia bilang ke aku, "Kak, kukuku sakit." Dia bilang gitu. Terus aku ya, cowok kok ini banget sih kuku sakit, mikirku gitu kan. Terus aku udah nonton gitu. Terus aku mikir ini nggak seru nih, lampunya masih nyala, matiin aja kali ya biar enak nontonnya. Aku matiin, terus aku duduk lagi di situ. Terus si Kenji bilang, "Kak, kukuku kenapa tiba-tiba panjang?" Dia bilang gitu. Terus aku bingung kan, panjang gimana? Ini panjang. Terus habis itu dia tiba-tiba kesurupan. Jadi dia tiba-tiba kesurupan kayak gereng-gereng gitu sambil nyakar-nyakar lantai. Langsung lah pada heboh kan, langsung lampunya dinyalain lagi. Terus semua anak-anak yang ada di situ pada teriak-teriak, pada ketakutan. Terus kita panitia langsung nyoba bikin barikade, ditutupin nih biar anak-anak yang lain nggak ngeliat gitu. Kita coba minta si anak-anak adik tingkat ini untuk balik ke kamar aja gitu. Terus beberapa panitia nganterin adik tingkat balik kamar. Panitia yang lainnya nemenin nih si Kenji untuk disembuhin. Kebetulan ada yang bisa nyembuhin begitu gitu, dibantulah dia disembuhin gitu. Aku pikir kayak ya udah ini kesurupan satu aja kan, ternyata enggak. Ternyata di kamar yang anak-anak udah dibalikin lagi ke kamarnya itu ada yang kesurupan juga. Dan yang kesurupan itu yang ada di kamar yang tadi sempet aku lihat, aku ngerasa aneh itu. Dia ternyata kesurupan di situ. Terus beberapa panitia masuk ke kamar nyoba nyembuhin anak-anak ini. Udah tuh berhasil sembuh kan. Kita mikirnya oke, udah mungkin hari pertama kita masih kayak tempat baru, mikirku gitu. Dari kurang lebih 80 orang yang ikut, apakah semuanya itu mahasiswa atau ada dosen juga, Kak? Sebenarnya ada dosen yang ikut, ada satu orang kalau nggak salah waktu itu.
kebetulan yang kesurupan ini memang dari mahasiswa semua. Kebanyakan dari adik tingkatku. Ada juga yang satu angkatanku, cuman kayak 1-2 orang. Nggak banyak. Terus waktu kesurupan masal itu, dosen-dosen itu juga ikut bantu gak? Atau sama panik juga? Ikut panik juga sih. Malah dia minta ditemenin. Karena kan memang ini dosennya juga sendirian, dan waktu itu kita siapin dia tuh satu cottage yang segede itu tuh dia sendirian. Nah dia akhirnya nggak mau tidur di situ, dia tidurnya bareng panitia. Akhirnya semuanya tuh panitia sama dosen tidurnya di satu lokasi yang sama. Yang cowok-cowok adik tingkatku di satu cottage yang sama, yang cewek-cewek juga di satu cottage yang sama. Dari semua cottage yang kita booking, yang kita pakai akhirnya cuma 3 doang. Yang lainnya nggak ada yang kita pakai. Kita pakai yang paling gede dan kita rasa paling aman gitu. Hari berikutnya kita hiking di hutan pinus. Jadi memang lokasi villa ini tuh sampingnya memang ada hutan pinus luas gitu. Jadi kita di situ ada acara untuk hiking dan kita bikin per pos-pos gitu. Mahasiswanya ini kita bagi per kelompok kayak 5-7 orang. Nanti mereka main games, terus ngumpulin poin. Nanti yang poin paling banyak menang gitu-gitulah. Aku jaganya kan agak jauh tuh, agak jauh di tengah hutan pinus gitu. Di situ pas udah mulai agak sore itu si Kenji ini datang sama satu kelompoknya. Dia tiba-tiba bilang sama aku, "Kak, aku habis dari pos 3 naik ke atas tadi kok kakiku ada yang megangin terus, rasanya berat." Teman-temannya yang satu kelompok kan pada ketakutan kan. Terus aku coba nenangin, enggak apa-apa, kamu tuh paling nggak biasa aja naik naik hiking gini, trekking gini, jadi kamu kecapean, aku bilang gitu. Udah tuh coba ditenangin. Pas kita pulang, acaranya malam itu kan rencananya mau api unggunan tuh. Ternyata gerimis. Akhirnya nggak bisa api unggunan di luar. Padahal kita udah nyiapin kayu, udah nyiapin tempatnya, lokasinya udah minta izin juga gitu. Terus si Dias, teman aku, dia ngusulin kita api unggunan aja di cerobong asap. Dan waktu itu tanpa pikir panjang, yang lain juga ngeiyain gitu, kayak ya udah daripada kayunya juga nggak kepake, yang penting kita masih api unggunan. Nah, ketika panitia lagi persiapan api unggun, aku tiba-tiba dipanggil sama adik tingkatku yang lain. Dia laporan, "Kak, itu si Aura kok aneh gitu." "Aneh gimana?" Dia diem terus. Terus aku samperin kan, dia duduk di deket lobi. Terus aku tanyain, "Kamu kenapa?" gitu. Dia nggak mau jawab tuh. Dia kayak orang ketakutan sambil duduk gini apa sih, kayak duduk di bawah gitu. Terus habis itu aku nanya, "Kamu nggak perlu jawab, tapi kamu cukup ngangguk sama geleng aja," aku bilang gitu. Terus aku nanya, "Kamu ngelihat sesuatu ya?" Terus dia akhirnya ngangguk. Aku nanya lagi kan, "Kamu ngelihat itu di sini?" gitu. Dia ngangguk lagi. Terus aku nanya lagi, "Di mana? Coba tunjukin." Terus dia ngelihat ke arah cerobong asap. Habis dia ngelihat ke cerobong asap, dia sempat ngeliatin kayak melotot lama, terus habis itu kayak ketakutan, gitu-gitu kan. Terus aku nanya lagi, "Kamu sebelumnya pernah lihat yang beginian?" gitu. Terus dia geleng. Jadi aku menyimpulkan jangan-jangan ini anak tiba-tiba kebuka mata batinnya nih begitu masuk ke sini gitu. Terus aku bilang sama teman-temannya, "Kalian jagain ya, jangan dibiarin dia ke toilet sendirian, jangan dibiarin dia ngelamun sendirian, pokoknya jagain terus," gitu. Udah aku tinggalkan, terus kita mulailah acara api unggun malam itu. Nah, pas api unggun awal tuh acaranya lancar aja, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai kemudian makin malam itu ada yang mempertunjukkan tarian, tahu nggak sih yang di ending kredit title-nya Chibimaru-Kocan itu kan kayak ada tariannya dan ada lagunya kan. Nah, mereka nari itu sambil lagunya tuh juga lagu Chibimaru-Kocan gitu. Kan seru kan. Jadi yang lainnya tuh ikut nari. Nah, tariannya kan kayak muter-muter gitu kan. Yang mereka nggak tahu adalah sebenarnya tarian itu terinspirasi dari Bon Odori. Kalau di Jepang, Bon Odori itu biasanya ditarikan di festival musim panas dan itu untuk kayak menyambut arwah gitu loh. Dan mereka nari itu kan di depan api unggun ya. Aku udah ngerasa nggak enak itu, udah aduh kok mereka nari beginian nih. Kita dari kemarin hari pertama udah kesurupan lah, udah diteror gitu loh.
Habis itu tapi habis itu nggak ada kejadian apa-apa sampai dosenku habis itu nyanyi lagu Gaby, Tinggal Kenangan. Jadi tahun itu memang lagu itu dianggap terkutuk lah, apalah yang gitu-gitu. Jadi kan kita makin nggak enak hawanya sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia juga nyanyi lagu lain juga yang nggak masalah juga. Tapi pas nyanyi lagu Gaby itu semua orang ikut nyanyi. Cuman hawanya tuh memang di malam itu emang udah nggak enak banget. Sampai kemudian pas acaranya udah mau puncaknya, sebut aja Nara itu duduk di depanku kan. Nara ini adalah yang tadi kesurupan di kamar yang tadi aku bilang serem itu. Si Nara duduk depanku, terus dia tiba-tiba kayak diem doang, terus ketawa. Terus aku kaget kan, kamu kenapa? Terus dia bilang, aku mau main. Dia tiba-tiba berdiri, mau maju ke arah cerobong asap. Aku pegangin kan, jangan ke situ gitu. Tapi aku ditarik sama dia, sampai keseret di lantai agak jauh gitu. Padahal dia cewek juga, walaupun badannya lumayan gede kan. Dia tarik aku sampai ke cerobong asap. Orang-orang yang lihat langsung pada jejeritan kan, langsung ini apa gitu kan. Apalagi dia sambil kayak aku mau main gitu. Aneh banget gitu kelakuannya tuh aneh banget. Si Dias yang waktu itu jadi MC-nya itu langsung nahan. Tapi dia juga kebanting, padahal cowok dia kan. Dia kebanting juga, terus udahlah langsung chaos, semua orang teriak ketakutan. Nah, langsung tuh nyebar kesurupan massal di situ. Dari satu orang teriak, langsung yang lainnya langsung kayak merembet gitu. Semua orang di situ kesurupan, itu mungkin ada 13 sampai 20 orang yang kesurupan. Tapi kita panitia memutuskan untuk mengunci ruangan itu. Karena kita takutnya ada yang lari keluar, terus lari ke hutan pinus, terus hilang gitu loh. Kita takutnya ke situ, makanya udah kunci. Kita kunci semua pintu, semuanya nggak ada yang boleh keluar dari sini gitu. Akhirnya udah kita di situ, yang lainnya nangis sambil berdoa, yang kesurupan berusaha kita sembuhin, siapapun dipegangin, ada yang megangin, ada yang nyembuhin. Itu chaos banget karena itu kesurupannya tuh berbagai macam gitu loh. Ada yang diem doang, ada yang ketawa-ketawa kayak kuntilanak gitu, ada yang nangis-nangis, ngamuk-ngamuk gitu. Itu chaos banget. Terus di tengah chaos itu, si Aura itu tiba-tiba meluk aku kenceng banget sambil teriak-teriak ketakutan. Terus aku kan bingung kan, ini kenapa lagi nih gitu. Dia takut banget gitu. Aku tanya lagi, kamu ngapa? Kamu lihat banyak ya di sini ya? Terus dia ngangguk-ngangguk doang gitu. Takutan lah. Terus aku minta tolong temanku si Bibi, tolong dong pegangin ini gitu, aku nggak bisa ngurusin yang lain. Terus dia pegangin si Aura ini. Udah, terus aku minta beberapa panitia lain untuk nyari penjaga vilanya. Kita nyoba nyari, nggak ada yang jaga, nggak ada si ibunya itu, nggak ada si bapak-bapak yang pakai bini yang sebelumnya kita lihat juga nggak ada. Karena sebelumnya waktu kita pertama kali datang tuh ada tuh si bapak-bapak, pas malam itu tuh nggak tahu dia kemana. Terus akhirnya temanku nyoba nyari bantuan, dia ke masjid terdekat, ke rumah penduduk, dia kayak bawa marbot masjid, dibawa tuh ke situ, disuruh nyembuhin. Itu tuh udah bener-bener sekeos itu gitu. Terus aku keluar, aku sempat lihat ada mahasiswa dari kampus lain itu lagi jurit malam. Dia lagi jalan ngelewatin vilaku itu sampai ke hutan pinus. Jadi kayak ini aneh banget ya, kita lagi kesurupan di satu ruangan ini, di villa ini, terus ada orang lagi nantangin dia jurit malam di situ gitu. Karena kan memang di depan villa ini tuh ada satu kolam renang gede yang waktu itu tuh kering. Nah, orang ini tuh jurit malam di situ, di area situ. Memang tempatnya serem sih. Dia jurit malam di situ. Nah, dia kan dengar orang teriak-teriak, dia nanya sama salah satu panitia kan, Kak itu kenapa kok pada teriak-teriak? Cuman kita coba tutupin kan, nggak apa-apa Kak, kita lagi pensi, udah jalan aja terus lanjut aja Kak gitu. Sayangnya dia pergi tuh, nggak tahu kemana. Nah habis itu kita coba, pokoknya udah agak maleman gitu, hampir tengah malam itu tuh baru reda, baru beberapa anak kesurupan ini tuh baru sembuh. Tapi masih ada juga yang susah gitu disembuhinya. Dia kesurupan nanti bangun lagi, terus pingsan lagi, kesurupan lagi beberapa kali, sampai kita putuskan ya udah anak-anak ini tidur sama panitia aja di cottage panitia. Yang kesurupan tadi itu kan ada 3 sampai 4 orang itu akhirnya tidur di kamar panitia. Nah, di malam kedua ini
karena di malam pertama udah kejadian dan malam kedua lebih chaos, kami memutuskan untuk patroli. Kita jagain terus setiap 3 jam sekali, kita muterin, ngecek ke cottage peserta ada yang kesurupan lagi apa enggak gitu. Nah, aku waktu itu dapet jatah patroli itu jam 3 pagi. Aku patroli bertiga sama Adit sama Rian. Pas kita keluar itu kabutnya tuh tebel banget. Dan cottage-nya panitia itu kan jaraknya agak jauh dari cottage-nya peserta kan. Kita harus ngelewatin kayak taman. Di taman itu ada patung-patung hewan yang udah rusak mukanya gitu. Sama ada ayunan-ayunan yang udah berkarat. Pas ngelewatin taman itu, sekilas aku ngelihat ada cewek. Pakai baju putih. Berdiri di taman itu gitu. Aku kaget kan, terus aku senterin lagi, udah nggak ada. Terus aku mikirnya, mungkin aku capek, aku mikirnya gitu. Terus udah tuh lewat aja. Terus ya udah, aku ngecek ke kamar peserta, habis itu ternyata masih aman, balik lagi gitu. Ya jadi malam kedua itu ternyata lebih chaos dari malam pertama. Kita pikir oke, karena memang makrabnya ini kan 3 hari 2 malam. Hari ketiganya tuh kita pulang. Udah selesai kita di sini, udah pergi dari sini. Ternyata pas lagi upacara penutupan, jadi ada satu dosen yang ikut kan, dia lagi upacara penutupan, lagi ngasih sambutan gitu. Itu orang-orang kesurupan lagi. Tapi nggak sebanyak waktu malam kedua. Mungkin sekitar 4-5 orang yang kesurupan. Cuman kan udah capek banget kan di titik itu. Kita udah ngelihat orang kesurupan dari hari pertama kita ke situ sampai hari terakhir. Akhirnya kita putuskan, oke, yang kesurupan kita pisah dari bis daripada nanti terjadi kesurupan massal lagi. Anak-anak yang lainnya pulang duluan pakai bis. Yang kesurupan massal ini kita anterin nanti pakai mobil lain gitu. Aku kebetulan ikut mobil di situ. Nah, waktu kita mau pulang, temenku yang udah di bis ngabarin, bisnya rusak lagi di tengah jalan, mau pulang. Jadi kita yang kayak, wah, cobaan apa lagi nih? Mau pulang aja kayak ditahan, gak boleh pulang. Itu akhirnya sebelum kita pulang, si Adit ngomong sama aku, kayaknya kita perlu pamitan deh gitu. Karena kita nggak tahu kita bikin salah apa di sini, tapi mendingan kita pamitan dan minta maaf. Aku bingung kan gimana caranya pamitan gitu, mau pamitan sama siapa. Terus si Adit ngajak kayak kita ke Cerobong Asap aja gitu. Nah di Cerobong Asap tuh aku sempet berdiri di situ lama banget sama Adit. Kita berdiri di situ, aku cuman ngeliatin patung Indian itu, dan itu patungnya aneh banget sih, matanya tuh kayak natep balik gitu loh, kayak orang gitu. Habis di situ pas kita mau pulang kan aku di mobil panitia kan. Di situ kita ngebahas lah kayak berspekulasi gitu. Sebenarnya kita kenapa diteror kayak gini 3 hari di sini gitu. Terus ada adik tingkatku yang cerita, kayaknya gara-gara ada yang mindahin kopi. Aku nanya kopi apaan gitu. Katanya dia waktu pertama kali dateng, dia ngelihat ada gelas kopi hitam ditaruh di depan Cerobong Asap. Terus pas lagi kejadian yang kesurupan massal, itu gelas itu udah gak ada, udah dipindah. Terus aku kan mikirnya ya masa cuman gara-gara pindah kopi sampai begitu gitu. Aku nggak yakin sama itu gitu. Terus ada juga adik tingkatku yang lain tuh cerita, katanya kolam renang kering yang ada di depan itu dulu tempat pesugihan. Cuman kan sumber-sumber ini kan nggak tahu ya dari mana ya, karena semua orang berspekulasi gitu. Jadi aku waktu itu juga masih nggak tahu sebenarnya. Aku kayak ya udah yang penting kita pulang dari sini gitu. Aku nggak tahu juga kenapa alasannya kita di teror, karena kita secara kegiatan juga bukan kegiatan yang negatif. Kita memang cuman hiking doang, kita di situ juga pensi doang gitu, nggak ada kegiatan yang aneh-aneh, nggak ada yang mesum juga, orang kita jagain terus. Even di cottage-nya juga panitia ikut tidur di situ gitu, jadi nggak mungkin ada yang aneh-aneh. Pulang kalau nggak salah sehari atau 2 hari setelah itu kita balik lagi lah ke kampus gitu, belajar mengajar seperti biasa. Pas itu siang-siang aku lagi jeda kelas, lagi nunggu kelas berikutnya, tiba-tiba temanku datang, dia panik, bilang, Il, itu anak-anak kesurupan lagi. Terus aku kaget kan, lah kok kesurupan lagi, kan kita udah nggak di sana gitu kan.
Pas aku cek, ternyata memang lumayan banyak yang kesurupan, ada sekitar 10-an orang yang kesurupan. Dan akhirnya pihak kampus meliburkan semua kelas hari itu, dan karena yang kesurupan kan ada di lantai 3 kan. Lantai 3 itu semuanya clear, nggak boleh ada yang di situ. Jadi yang ada di situ cuman yang kemarin ngurusin makrab, sama ada ustadz juga, ada pemuka agama lain juga, kayak nggak salah pemuka agama Nasrani juga ada. Terus sama panitia sama anak-anak temen-temennya ini yang kesurupan gitu. Udah tuh di situ ampe maghrib kita ngurusin orang kesurupan di kampus. Kan di lantai 2 ada ruang dosen kan. Dosen-dosen udah pulang semua, udah pada takut itu. Apalagi yang nggak ikut makrab, yang nggak tahu ada kejadian ini kan, mereka langsung pulang gitu. Yang di lantai 3 itu, yang kesurupan itu orang-orang yang sama lagi sebetulnya, yang waktu kemarin kesurupan gitu. Ada si Nara, ada si Aura gitu. Ada satu lagi namanya Hera. Mereka kesurupan lagi, cuman si Kenji ini nggak kesurupan dia, atau mungkin kesurupan tapi aku nggak tahu ya. Aku sih nggak lihat ada Kenji, kebanyakan cewek yang kesurupan di situ. Dan kesurupannya tuh kayak ini udah sembuh nih, udah dikasih minum gitu, udah bisa ngobrol, terus dia aku mau ke toilet ya gitu. Dia ke toilet, ngaca, kesurupan lagi, pingsan lagi. Itu berkali-kali sampai kita capek gitu kan. Nah, ada satu yang menarik juga. Jadi si Nara tadi dia bisa diajak ngobrol itu kesurupannya. Jadi kita coba ajak ngobrol kan, kamu siapa gitu. Terus dia bilangnya aku Anissa. Terus kita nanya lagi kan, kamu kenapa ikut kesini gitu. Dia nggak mau jawab awalnya. Terus aku bilang, udah kamu pulang aja, ajak teman-temanmu pulang, jangan kesini, tempatmu bukan di sini gitu. Terus dia ketawa, terus dia bilang, aku mau pulangnya kalau diantar sama Kak J. Terus kita langsung, aduh ini ada apa nih si J gitu. Terus kita coba telepon kan, tapi si J nggak mau deket-deket ke situ. Dia udah cabut duluan dia, karena dia takut juga kan. Terus abis itu ada rukyah masal, karena itu ada akhirnya kan dirukyah kan, ada rukyah masal itu. Aku kok ngerasa ikut mual-mual ya. Akhirnya aku tuh ikut muntah-muntah juga tuh di situ. Aku ngerasa ikut muntah-muntah juga. Terus aku ngerasa mulai aneh tuh aku ngerasanya. Duh kok aku ngerasa badanku aneh ya gitu. Kan kita akhirnya waktu udah sore banget kan kita memutuskan untuk mulangin si anak-anak ini, kita anterin pulang. Aku waktu itu nganterin Nara, terus si Adit itu nganterin Hera kalau nggak salah. Nah si Aura ini diantar sama temanku yang satu lagi. Pas aku mau nganter Nara, aku turun ke lantai 1, itu aku ketemu sama Aura yang lagi gelesoran gitu, lagi ngamuk dia, lagi dipegangin sama orang-orang. Nah itu aku nggak tahu kenapa. Aku tiba-tiba datengin si Aura, terus aku pegangin lehernya, terus aku pelototin sambil aku bilang keluar kamu gitu. Terus aku di momen itu aku kayak bingung gitu, terus ngelihat sekilas tuh kayak ngelihat ada orang tua gitu, kakek gitu. Terus aku langsung kayak sadar. Terus aku bingung gitu. Si Auranya tiba-tiba pingsan. Habis pingsan dia sadar. Terus temanku langsung nanya, loh Il kamu bisa nyembuhin orang kesurupan gitu. Aku bingung, enggak aku nggak bisa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku melakukan ini, aku nggak sadar melakukan ini gitu. Terus aku nganterin Nara lah. Aku nganterin Nara di mobil, itu kan si temanku si Habibi itu dia duduknya di belakangku. Dia tiba-tiba kayak baca-bacain sesuatu, terus aku ngerasa tengkuku panas. Aku noleh kan, kamu ngapain gitu. Dia ketawa-ketawa doang, enggak apa-apa gitu. Pas pulang dari nganterin Nara, aku desak tuh si Habibi, aku nanya lagi, udah deh kamu cerita, kamu tadi baca-bacain aku apa, kenapa tengkuku rasanya panas gitu. Terus dia bilang, kamu diikutin Il, dia bilang gitu, tapi aku nggak kuat ngeluarin ini kuat banget, dan ini kayaknya juga nggak tahu mungkin dari leluhurmu atau apa, dia nggak mau keluar soalnya, bilang kayak gitu. Udah kan aku jujur aku kan nggak ngerti begini ya, jadi aku ngerasanya ya udahlah gitu aja. Habis selesai itu beberapa hari setelahnya tuh kita sempet dikasih libur 2 hari kalau nggak salah, sama kampus tuh diliburkan tuh gara-gara ada kejadian itu. Dan setelah itu ada peraturan baru di kampus, kita nggak boleh ada makrab. Jadi semua kegiatan yang unsurnya menginap di luar itu tidak boleh, dilarang. Gara-gara itu jurusanku, terutama aku sama Adit, yang Adit kan ketua panitia makrabnya ya, aku sama Adit tuh dipanggil tuh sama anak-anak BEM, anak-anak dari himpunan jurusan lain pada nyidang kita.
ini sebenarnya kejadiannya gimana, ini gara-gara kalian jadi kita semua ikut kena gitu. Apalagi ada jurusan-jurusan lain yang mereka lagi merencanakan makrab, belum berangkat tapi udah dilarang. Ya udah kita ngomong terus terang kan, ya gimana, kita nggak bisa persiapan apa-apa, kita nggak pernah tahu juga mau diteror setan kan gitu. Kalau ini kesalahan, pure kesalahan kakak tingkat yang ngegojlok adik tingkat atau apa, ya mungkin kesalahan kami gitu. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu kita bakal diganggu dan diteror sampai pulang ke kampus gitu, kita nggak pernah mengetahui itu gitu. Udahlah, beberapa hari setelahnya aku sempet kayak ketemu lagi sama Kenji, aku nanya tuh gimana gitu. Terus dia udah balik lagi sih, maksudnya udah ceria lagi gitu. Terus aku nanya, aku penasaran kan, kamu kok bisa kesurupan gitu, maksudnya kamu tuh Indo gitu loh, bapak kamu Jepang, ibu kamu Indonesia gitu, tapi kok kamu bisa kesurupan, aneh aja di antara 80-an mahasiswa yang notabene mungkin ada yang Jawa atau apa, kenapa yang kesurupan yang mix Indo gitu. Iya. Terus si Kenji cerita katanya memang dari pihak ibunya itu memang sensitif gitu, jadi memang kalau aku bilang dia itu Jepang klinik. Jadi dia Jepang tapi dia klinik gitu. Terus aku sempat ketemu juga sama si Aura gitu, cuman dia kayak nggak kenalin aku loh. Dia kayak aku sapa Aura gitu, terus dia kayak cuman ketawa doang. Terus ini anak kayaknya mungkin waktu kemarin kejadian itu dia lupa, atau mungkin waktu dia meluk aku itu dia kesurupan juga tuh, makanya dia nggak inget gitu. Cuman ya udahlah, setelah kejadian itu kita sepakat untuk udah nggak usah ceritakan ini ke siapapun, karena kan ini ya termasuk aib jurusan juga, gara-gara kami juga jadi ada pelarangan acara makrab, kita juga ngerasa nggak enak sama jurusan-jurusan lain juga gitu. Akhirnya cerita ini tuh kayak terpendam belasan tahun, udah kita nggak pernah ngebahas itu lagi. Dan teman-temanku juga banyak yang trauma juga sama kejadian itu, even kayak kita ngelewatin daerah itu aja tuh pada langsung denger nama daerah itu aja tuh pada trauma gitu. Dan beberapa hari setelah kejadian yang kesurupan di kampus, aku juga ngerasa ada yang aneh sih sama aku gitu. Kayak aku ngerasa diawasin terus, di toilet juga ngerasa kayak diliatin terus gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk banyak ngapusin dokumentasi dari HP-ku, karena kan aku sempat survei, terus sempat datang duluan. Jadi aku memang motret-motretin banyak banget lokasi itu, dari patung Indianya lah, terus kamar-kamarnya, kamar mandinya, itu aku potretin semua di HP-ku. Itu aku hapusin gitu. Karena ada beberapa temanku juga ketika dia lihat foto Indianya lagi tuh langsung pusing. Jadi emang nggak tahu ya sekuat itu ininya ya, traumanya mungkin ya. Sampai kemudian beberapa tahun yang lalu itu aku kepo kan, coba cari tahu lagi tempat ini masih running nggak sih gitu. Dan ternyata masih ada. Dan aku nemu di Facebook gitu, ada mahasiswa yang ternyata juga melakukan kegiatan di situ dan kesurupan massal juga. Tapi kalau nggak salah, mahasiswa ini itu kayak sebelum aku datang, antara sebelum aku datang atau setelah, kayak setahun setelah tempat aku makrab gitu. Jadi nggak lama sebenarnya gitu. Cuman aku baru tahunya kayak baru beberapa tahun yang lalu gitu. Dari situ aku jadi kepikiran, kayaknya nggak apa-apa kali ya diceritakan sekarang tuh udah belasan tahun yang lalu gitu. Makanya akhirnya aku nulis di thread kan. Dan gara-gara nulis di thread itu, jadi banyak temenku yang reach out lagi sama aku gitu. Ada ngebahas itu lagi, adik tingkatku jadi DM aku lagi. Terus akhirnya aku ngobrol lagi sama Adit kan, sama Rian juga gitu. Kita nostalgia cerita itu. Ternyata setelah kita ngobrol, itu banyak point of view mereka yang aku baru tahu. Kayak si Adit itu cerita, katanya waktu dia pulang, itu kan dia pulangnya naik motor kan. Jadi aku udah balik pakai mobil panitia sama yang kesurupan tadi. Si Adit masih di situ naik motor. Dia ditemuin sama si laki-laki yang bawa gelas yang nyanyi Jawa tadi. Dia tiba-tiba muncul di depan Adit, terus ngajak ngomong Adit pakai bahasa Jawa. Masalahnya si Adit ini dia nggak bisa bahasa Jawa, jadi dia nggak ngerti itu orang ngomong apa. Cuman katanya aku inget banget mukanya, bajunya, dia seinget itu dia, dan memang ngerasa aneh gitu. Orang itu tuh mencoba ngomong sesuatu ke Adit, tapi Adit nggak paham gitu. Dan itu aku baru tahu setelah kayak setahun kemarin ini gitu. Terus juga ketika aku ngobrol sama si Rian cerita waktu malam pertama setelah yang si Kenji kesurupan,
panitia kan balik lagi ke cottage kan, nganterin peserta gitu. Nah si Rian ini dipanggil lagi untuk ke lobby. Kita panitia mau meeting lah gitu, meeting dadakan karena ada kejadian ini gitu. Waktu dia jalan dari cottage peserta ke lobby, itu di jalan itu kabutnya tuh tebel banget. Terus di situ dia ngeliat ada cewek pakai baju putih sama kayak yang aku lihat. Cuman Rian ini ngelihatnya lebih lama daripada aku gitu. Kayak kalau aku lihat kan langsung sekilas langsung hilang ya. Dia enggak. Yang dilihat Rian itu dari yang dia samar-samar sampai jelas gitu, dan nunduk, nggak kelihatan wajahnya. Nah dari situ jadi tahu gitu loh, maksudnya point of view-nya teman-temanku tuh ternyata banyak yang di momen itu banyak yang diliatin beberapa makhluk seperti itu gitu. Termasuk adik tingkatku juga cerita gitu, waktu malamnya itu dia dengar ada yang ketawa-ketawa kayak suara kuntilanak itu juga. Jadi memang banyak yang diteror di malam itu. Cuman kan cerita itu nggak pernah terungkap karena kita memutuskan untuk nggak usah menceritakan itu lagi gitu. Terus katanya si Adit juga, waktu aku mau nganterin si Nara tadi, si Adit itu ketemu aku di parkiran. Itu katanya dia kan lagi mau nganterin Hera pulang juga tuh. Aku katanya tiba-tiba deketin si Hera terus nyuruh dia megang pohon. Itu aneh banget sih, bilang gitu, iya kamu tuh nyuruh si Hera tuh bilang kamu harus megang pohon buat menyalurkan energi negatif atau apa gitu. Terus si Aditnya langsung bilang, tapi langsung aku larang karena takutnya nih penghuninya kampus ini bentrok nanti sama penghuninya sana. Karena memang kampusku itu waktu itu masih kampus baru yang gedungnya tuh baru, jadi kita baru pindah ke situ. Jadi memang kampusku pun juga agak serem sih gitu. Cuman aku nggak ingat sama sekali tuh aku pernah nyuruh orang megang pohon kayak gitu kan. Kapan aku nggak pernah nyuruh orang megang pohon kayak gitu. Dan si Adi juga cerita kalau menurut dia waktu kita mau pamitan yang tadi pulang itu, yang minta kita pamitan ke depan cerobong asap itu aku katanya. Dan dia sempat ngeliat di momen yang pada anak-anak pada kesurupan itu, aku beberapa kali itu tuh megang anak-anak yang kesurupan, dan ketika aku pegang itu anaknya tuh langsung ngamuk. Aku tuh nggak sadar, itu aku nggak tahu gitu. Terus katanya si Adit sih kayaknya kamu energi nggak tahu yang ngikutin kamu ini benturan tuh sama yang pada masukin anak-anak ini gitu. Cuman aku nggak sadar, aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Aku kan nulis threadnya itu kan cuma semalam ya sebenarnya gitu. Habis nulis thread paginya itu aku ketindihan. Jadi aku lagi di kamar sendirian, waktu itu lagi di apartemen. Aku denger pintu luar itu ada yang buka. Kan kalau dibuka itu pintu apartemen kan kayak ceklek, ada suaranya gitu loh. Aku kaget, tapi aku nggak bisa gerak tuh. Terus aku sempat denger ada cewek ngobrol, suara cewek ngobrol gitu. Tapi pas aku akhirnya bisa bangun, aku coba keluar masih kekunci. Nggak ada orang juga di situ gitu. Nggak tahu ya, setiap kali aku ngebahas soal Villa Belanda ini ada aja gitu kejadiannya gitu. Sampai sekitar setahun atau 2 tahun belakangan aku lagi ada project kan. Nah di project itu ada satu cici gitu. Nah orang ini tuh memang dia punya kemampuan bisa ngelihat hal-hal gaib gitu kan. Dia waktu pertama ketemu aku langsung nanya, kamu mix Indo ya gitu. So, aku bilang enggak kak, aku Jawa asli gitu. Terus dia bilang, oh soalnya kamu diikutin sama ada sosok laki-laki itu mukanya Belanda. Terus aku kaget kan, langsung keinget sama Villa Belanda itu gitu. Jangan-jangan dia ngikutin aku sampai sekarang gitu, sampai 2026 gitu. Terus aku nanya lagi kan sama si Cici itu gitu, ini aku dulu pernah ke Villa Belanda, apakah itu bukan Ci gitu. Cuman dia nggak nge-spill lebih lanjut gitu sih si Cicinya ini, karena kayak kalau misalnya aku mau ngobrolin ini aku harus ketemu dan intens, mungkin harus dibawa ke sana dan segala macam kayak gitu. Cuman katanya dia, iya jadi sosok yang ngikutin kamu ini dia nggak ada di dekat kamu, tapi dia ngawasin kamu tuh dari jauh. Tapi gara-gara dia ngawasin kamu dari jauh, sosok-sosok lain yang banyak yang pengen ngikutin kamu, ini tuh semuanya jadi nggak bisa deket. Dan itu jadi kayak menjawab beberapa hal gitu sih yang selama ini kan ada banyak
kejadian-kejadian aneh ya yang terjadi di hidupku gitu, yang kayak oh jangan-jangan ini juga nih yang dimaksud sama si Bibi yang waktu dia coba untuk nyembuhin aku itu. Terus juga yang aku sempat ngeliat waktu aku tiba-tiba megang lehernya si Aura, terus aku sempat sekilas kayak ngeliat ada kakek-kakek kayak gitu yang mukanya aku juga nggak jelas gitu. Jadi setelah threadnya viral kan aku jadi penasaran juga kan sebenarnya villa ini tuh historinya dulu gimana gitu. Terus aku coba searching gitu. Kalau sekarang sih memang nama villanya udah berubah ya, kepemilikannya juga udah berubah, bangunannya juga udah dibangun ulang gitu. Bukan dibangun ulang, direnovasi lah gitu. Setelah aku coba searching cari tahu historinya, ternyata memang villa ini itu udah ada dari zaman Belanda. Itu dimiliki oleh kayak bangsawan Belanda yang memang mereka mau bikin satu pesanggrahan untuk orang-orang kaya. Jadi memang dari dulu tempat ini memang untuk tempat istirahat orang kaya. Sampai kemudian Belanda kan pergi dari Indonesia kan. Ini nganggur bertahun-tahun tuh sampai ada pemilik baru gitu. Jadi memang tempat ini sempat lama nggak ditinggali gitu. Jadi ya bisa jadi memang tempat ini kan udah berdiri udah lama banget tuh dari zaman Belanda gitu. Jadi ya make sense aja sih kalau ada penghuninya gitu. Nah dari situ ya nggak tahu ya, sampai sekarang masih belum terjawab juga, dan alasan kami diteror juga sampai sekarang kita masih nggak tahu gitu. Cuman ada satu hal lagi yang akhirnya terbongkar ketika aku ngobrol sama Adit soal alasan kenapa J memilih tempat itu dan memaksa kita untuk di situ gitu istilahnya gitu. Cuman nggak bisa cerita. Cuman gara-gara itu jadi kayak oke, jadi memang manusia tuh nggak boleh serakah sih. Itu yang aku pelajarin gitu. Nah si Kenji kan itu jadi orang yang pertama kali kesurupan di hari pertama, dan di hari kedua apakah dia juga kesurupan Kak? Jujur aku nggak tahu karena sekeos itu. Bayangin 80-an orang di satu ruangan dan itu setengah dari itu kesurupan. Kita udah nggak tahu lagi siapa yang kesurupan, siapa yang nggak kesurupan. Karena kan semua orang kan teriak ketakutan kan. Jadi kita nggak tahu ini orang kesurupan apa enggak. Sekeos itu. Terus setelah kejadian itu semua Kak, hubungan antar panitia khususnya ya dengan si J ini itu gimana Kak? Sebenarnya setelah kejadian itu kita masih berhubungan baik ya. Karena kan J itu sebenarnya adalah temen tongkronganku, lumayan deket gitu sama aku. Cuman ada satu kejadian lain yang akhirnya membuat aku udah memutuskan untuk nggak berhubungan dan berteman lagi sama si J gitu. Ada hal lain sih. Nah terakhir Kak, dari semua kejadian itu ada gak hal yang masih bikin penasaran di Kak Ilya? Itu tadi, kenapa kita diteror sejak kita datang? Karena kalau misalnya kami memang melakukan kesalahan, mestinya kita diterornya mungkin hari kedua kan. Ini baru bis dateng, anak-anak baru turun, udah ada yang nyanyi, si Kenji ini udah dinyanyiin gitu loh. Kayak malam pertama aja kita udah diteror gitu. Jadi aku sebenarnya kayak lebih ke penasaran sih, apa ya yang membuat kami sampai bisa kesurupan massal segitu banyaknya dan sampai pada ngikutin sampai ke kampus gitu. Cuman waktu itu aku sempat ada netizen lah yang berspekulasi yang menurutku cukup menarik gitu. Katanya ini kan villa Belanda ya. Dan ini ada orang Jepang datang ke situ. Jepang sama Belanda kan bantering banget tuh. Bisa jadi, tapi kan nggak tahu juga apakah spekulasi ini benar atau enggak gitu. Cuman aku masih penasaran sih gitu. Mungkin kalau ada yang mau datang ke sana terus ngecek. Karena aku sebenarnya penasaran, dan jujur sampai sekarang aku penasaran sosok yang ngikutin aku itu apakah dia memang dari villa itu atau memang udah ngikutin aku dari dulu. Gitu. Karena setelah kejadian di villa itu entah kenapa aku selalu tertarik sama bangunan Belanda. Jadi setelah dari villa itu aku jadi sering kayak datang ke tempat-tempat heritage yang ada Belanda-Belandanya gitu. Kayak ngerasa pulang aku. Itu yang aku ngerasa aneh gitu, karena secara garis keturunan aku nggak ada Belanda. Cuman setelah kejadian itu aku ngerasa kayak gitu. Jadi aku sampai sekarang pun aku sering kayak ke tempat yang bangunan-bangunan Belanda. Ya udah di situ duduk-duduk aja gitu. Tapi ngerasanya kayak pulang. Itu yang aku masih ngerasa aneh sebenarnya sampai sekarang.
Oke Kak Ilya, ini sebelum ditutup mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton. Kalau kita datang ke tempat baru, lebih berhati-hati aja sih. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, histori tempat itu seperti apa. Terus apakah, katakanlah gini lah, kita masuk ke rumah orang, kita tahu rumah itu ada penghuninya. Tapi kita masuk aja gitu, kita bikin acara di situ, kita nyanyi-nyanyi, kita nari-nari, kan orang yang ada di situ pasti keganggu kan. Jadi kita lebih aware aja sih bahwa kita di dunia ini tidak hidup sendiri gitu. Ada makhluk lain yang hidup bersama kita. Oke, kalau gitu untuk cerita atau video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Ilya izin pamit. Bye.